Wa'lam annal qadira, dan ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mampu ala yakinil kiblati, atas yakinnya kiblat, la yajuzu lahul ijtihadu, maka dia tidak boleh berijtihad. Jadi Bapak Saudara, kita masih berbicara mengenai syarat sholat, yaitu harus tahu kiblat. Makrifatu istiqbalil kiblat, dia harus tahu terkait tentang menghadap ke arah kiblat. Nah, ini banyak sekali permasalahan yang dijelaskan oleh pengarang kitab di sini. Di antaranya dijelaskan kalau ada orang mampu terhadap yakinnya kiblat, maka dia kagak boleh berijtihad. Orang yang ijtihad itu bagi orang yang kagak yakin nih arah kiblat kemana. Nah itu dia salah satu keyakinan yang terakhir untuk mendapatkan arah kiblat, harus dengan ijtihad. Ijtihad tentunya dengan dalil-dalil. Orang kalau ijtihad kan pasti ada dalilnya. Nah begitu, ada bukti-bukti. Tapi kalau dia udah mampu secara yakin arah kiblat, nggak boleh ijtihad. Seperti kita nih saat ini udah yakin kita mampu menentukan arah kiblat kemana, ke sana. Karena banyak bukti-bukti. Nah itu kita udah nggak boleh ijtihad lagi. Saya ijtihad kayaknya kiblat ke sana, nggak boleh. Karena kita udah ahli yakin terkait tentang kiblat. Sehingga orang yang udah mampu atas keyakinan arah kiblat, tidak boleh bagi dia untuk berijtihad. Wa amma ghairul qadiri, adapun orang yang tidak mampu alal yakini atas keyakinan adanya arah kiblat, fa in wajada, kalau seandainya dia menemukan man yukhbiruhu anha, yaitu orang yang bisa memberikan informasi terkait tentang kiblat, an ilmin, terkait tentang ilmu i'tamanu yang dipegangnya, walam yajtahid, dan dia tidak perlu ijtihad, bisyarti adalatil mukhbiri, tapi dengan syarat yang memberikan informasi itu adalah orang yang adil. Nah sekarang kalau ada orang yang memang tidak mampu atas keyakinan adanya kiblat, tapi di satu sisi dia sudah mendapatkan informasi, ada yang ngasih tahu dia. Dan orang yang memberikan informasi adalah orang Islam yang adil. Orang ini adil. Nah maka cukup terima aja, nggak perlu kita ijtihad lagi, nggak perlu. Jadi kalau seandainya ada yang ngasih tahu, arah kiblat ke sana, arah kiblat ke sana, udah ikutin aja. Kalau informasi itu kita dapat dari sumber orang yang adil, itu. Jadi syaratnya informasi itu dari orang yang adil. Kalau orangnya kagak adil, fasik, suka melakukan perbuatan dosa maksiat, jangan diterima. Itu begitu. Ini syaratnya adalatul mukhbir. Jadi orang yang memberikan informasi itu syaratnya harus orang yang adil. Fayastawi fi zalikar rajulu wal mar'atu wal hurru wal 'abdu, maka sama pada yang demikian itu. Artinya memberikan informasi sama aja, yang penting adil. Mau laki, mau perempuan, statusnya merdeka orang itu atau statusnya budak. Nah itu nggak apa-apa. Pokoknya syaratnya adalatul mukhbir. Orang yang memberikan informasi adalah orang yang adil. Terkait dia laki atau perempuan, nggak ada masalah. Terkait dia statusnya merdeka ataupun budak, itu pun tidak apa-apa. Yang penting adil dalam memberikan informasi. Fala yuqbalu, maka tidak diterima qaulul kafiri, yaitu omongannya orang kafir, qat'an sama sekali. Kalau orang kafir nggak ada yang adil, Pak. Jadi syaratnya adil itu pasti muslim. Pokoknya syaratnya adalah itu pasti muslim. Makanya kalau kita bilang dia orang kafir tapi orangnya baik banget, dia nggak bisa baik.
Yang namanya orang kafir ya kagak baik. Ya, kenapa? Karena memang Allah udah bilang, ya kalau yang syarrul bariyah ya orang kafir, kalau khairul bariyah ya orang yang beriman. Kan begitu. Ya, jadi ya jangan kita bilang dia mau baik banget. Nah, jadi orang kafir itu di sisi Allah nggak ada yang baik. Nah, seperti itu. Makanya syarat ya yang bisa diterima informasinya adalah orang yang adil. Nah, ketika bicara masalah adil, pasti orang muslim. Nah, begitu. Makanya di sini dijelaskan la yuqbalu, tidak diterima qaulul kafiri qat'an, ucapan informasi dari orang kafir qat'an sama sekali. Wa kadzal fasiku, begitu juga orang fasik. Nah, kalau orang fasik bisa muslim, muslim bisa fasik. Ya, begitu. Kalau orang muslim itu bisa fasik, bisa maksiat, bisa juga adil. Nah, begitu. Kalau orang yang fasik berarti tidak adil. Termasuk masalah saksi dalam pernikahan. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Ya, jadi menentukan saksi ya itu harus orang yang benar-benar adil. Kalau orang yang fasik, kalau bisa jangan dijadiin saksi. Lebih bagus dia datang aja. Ya, jangan dipilih ente yang jadi saksi ya. Jangan. Cari orang yang baik, yang solih, yang taat. Ya, kalau bisa punya ilmu. Nah, itu. Jadi kita kalau menjadikan saksi dalam rangka pernikahan, ya anak-anak kita itu jangan main tunjuk-tunjuk aja. Tuh, begitu. Ya, apalagi pejabat-pejabat jangan main tunjuk aja. Ya, sebab pejabat belum tentu orang yang adil. Ya, kalau di banyak bohongnya fasik berarti. Ya, begitu, apalagi makan duit rakyat mulu. Nah, begitu. Jangan dijadiin saksi, hadir sebagai penghormatan aja. Nah, ini kadang-kadang sering kita jadiin saksi. Lebih bagus ulama. Ya, ulama lebih bagus jadiin saksi. Ya, ada ulama, ada pejabat, lebih bagus ulama ya yang jadikan saksi. Ya, sebab salah satu syarat saksi itu adalah ya yang adil. Nah, seperti itu. Kalau pejabat kan jarang Pak yang adil, Pak. Ya, bukan kagak ada, jarang. Nah, begitu. Apalagi pejabat-pejabat yang kadang-kadang suka ya membohongin dan berbuat zolim kepada rakyatnya. Nah, itu ngeri ya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan ya adalah, nah itu udah jelas ya orang kafir nggak masuk di situ, ya nggak masuk dalam kategori adalah. Nah, kalau orang muslim itu bisa masuk, bisa enggak. Makanya nanti ada orang fasik, ada orang ya yang ya adil. Nah, di sini dikecualikan nih. Wa kadzal fasiku, orang fasik juga sama nggak diterima keadilannya karena dia disamakan dengan al kafir. Ya, mana contohnya kakudotir rosyad. Nah, ini kan artinya pejabat, ya hakim yang suka apa nerima sogokan. Tuh, itu namanya orang yang apa? Ya, yang fasik. Ya, jadi hakim yang suka menerima sogok. Ya, nah itu nggak bisa dijadikan saksi. Kemudian siapa lagi? Wa imatiz zulmi, para imam-imam, pejabat-pejabat yang zolim. Wasyuhudin, para saksi-saksi, kosamal juro, yang bersaksi dengan saksi palsu. Ya, banyak saksi-saksi palsu. Nah, itu juga nggak boleh dijadikan apa? Ya, saksi. Kenapa? Karena dia tidak adil. Wakadha, dan begitu juga la yuqbalu, tidak diterima qaulus sabil mumayyizi, yaitu ucapan daripada anak-anak walaupun dia udah tamyiz, alas sahihi, menurut kaul yang sahih. Sobi yang mumayyiz tetap tidak diterima. Misalnya kita nggak tahu arah kiblat, bingung nih bagaimana. Ada anak ya yang udah tamyiz memberikan informasi, Pak, ya arah kiblat itu ke sana. Itu kita nggak boleh terima karena sumbernya dari sobi mumayyiz. Ya, jadi syaratnya
ucapan kita bisa terima kalau orang itu sudah balik. Ya kalau udah balik baru kita terima. Tapi kalau sobi, ya walaupun udah tamyiz, kan sobi ada yang tamyiz, ada yang belum. Nah ini seandainya sobinya udah tamyiz, tetap ucapannya tidak diterima. Begitu pentingnya terkait tentang arah kiblat. Jadi enggak sembarangan. Ya jadi kalau kita nggak tahu di mana-mana di kampung orang, kita mau sholat, jangan langsung sholat aja. Ya. Sementara mau ijtihad, jangan dulu ijtihad. Kalau memang ada info dari orang lain, dengar dulu ya informasi dari orang lain. Nah, kalau ini informasi datangnya dari orang yang adil, silahkan terima. Nah, kecuali kalau udah nggak ada lagi info-info dari orang lain, baru kita berijtihad. Ijtihad kita itu dibenarkan. Ya, silahkan menurut keyakinan kita dengan tanda-tanda seperti ini, nah berarti kita arahkan, oh kiblat di sana. Nah itu mau salah mau benar, ijtihad kita insya Allah benar buat diri kita. Nah seperti itu. Summal mukhbiru qad yakunu bil lafzi. Kemudian orang yang memberikan informasi itu terkadang bisa dengan lafaz, dengan omongan. Wa qad yakunu dilalatan. Dan terkadang informasi itu bisa juga berbentuk bukti. Kal mihrabi, seperti ada mihrab. Seperti ini kan ada mihrab nih. Ini namanya mihrab. Ya jelas, walaupun kita enggak tahu arah kiblat, masuk ke musola ini, ya pasti arah kiblat ke sana. Kenapa emangnya? Ada mihrab. Yang bingung kalau enggak ada mihrab. Sama aja ini ke sono, apa ke sono, apa ke sono. Kalau orang yang nggak tahu tentang kondisi wilayah sini, kan bisa aja sampai langsung madhab sono dia. Bisa nggak? Bisa. Ya, ada yang orang udah selesai sholat madhab sono, orang baru sampai, bapak sholat madhab sono salah, madhab sini, ulangin lagi. Begitu pak. Ya, tapi kalau ada dilalah, ini dilalah namanya, ada mihrabnya. Nah ini mihrab, kan ada mihrab, ada mimbar. Kalau di masjid biasanya ada mihrab, sampingnya mimbar. Nah ini ada mihrabnya, mimbar nggak ada. Kenapa? Karena memang ini nggak dipakai untuk sholat Jumat, nggak ada mimbar. Nah begitu. Jadi kalau ada mihrabnya, berarti udah ketahuan, udah jelas. Oh ini ada arah ke sana berarti. Ya itu udah jelas. Jadi dia bisa langsung arahkan ke sini. Tapi ada bentuk misalnya musola atau masjid kotak aja, nggak ada mihrabnya. Nah kita nggak tahu tuh daerah. Nah kan kita bingung itu gimana. Harus nanya informasi dari orang situ. Kalau nggak ada orang yang ada di situ, nah berarti kita baru berijtihad. Nah ijtihadnya bagaimana dengan ilmu yang kita miliki. Kita lihat arah, ya mungkin matahari atau apalah, tergantung keyakinan kita. Baru kita tentukan arah, ini arahnya ke sana. Nah begitu ya. Nah, kalau ada mihrab itu namanya dilalahnya dilalah ya bukan dengan lapas. Ya kalau tadi dengan lapas kita dengerin kiblat arahnya ke sana. Oh itu informasi dengan lapas. Ada lagi informasi bukan dengan lapas tetapi dilalah. Nah ini ada mihrab contohnya al-mu'tamadi yang bisa dijadikan pegangan, pedoman. Tuh mihrab bisa dijadikan pedoman udah. Ya silahkan, itu berarti udah benar. Atau mungkin kalau di hotel di mana itu kadang-kadang ada arah tuh, arah di atas tuh ada arahnya ke arah kiblat. Nah itu juga udah dilalah namanya, udah ada dilalah walaupun bukan dengan lafaz tapi dilalahnya dengan arah tuh. Oh itu arah kiblatnya ke sana. Itu penting banget itu. Kalau kita di hotel atau di villa atau di mana lagi nginep ya. Nah kemudian di kamar itu biasanya ada tuh petunjuk dilalah. Nah itu dilalah itu udah cukup. Oh berarti arah kiblat ke sana. Gak usah nanya lagi udah. Ya. Tapi kalau nggak ada itu boleh kita tanya. Ini arah kiblat kemana? Ya kalau masih bisa ada yang ditanya kita tanya. Ya tuh seperti itu. Wasawaun bil amali dan sama saja di dalam amal bil khairi ahli ijtihadi ya bil khabari dengan informasi ahli ijtihadi ahli ijtihad wa ghairihim dan lainnya. Hatta
ya, sehingga annal a'ma, sesungguhnya orang yang buta, ya'tamidul mihraba, dia bisa berpedoman juga pada mihrab. Orang yang buta boleh bisa berpedoman pada mihrab. Bagaimana? Bil massi, dengan cara memegang. Dipegang-pegang bisa aja. Kalau ada mihrab dipegang, oh ini arah ke sana, bisa seperti itu. Haitsu ya'tamidul basir, di mana berpegangan siapa al-basiru, orang yang bisa melihat. Ya, jadi kalau orang yang melihat bisa i'timad, ya, tapi kalau orang yang buta bisa juga i'timad. Dengan apa? Dia harus diraba. Ya, biasanya dengan diraba dia punya keyakinan, ya, karena memang dia buta. Wa kadzal basiru, begitu juga orang yang melihat fizul mati, pada saat di tempat yang gelap. Ya, di tempat yang gelap juga boleh tuh orang yang melihat. Ya, dicari-cari mihrabnya mana, dipegang-pegang. Oh, ini arah mihrab ke sana. Itu bisa juga dijadikan pedoman. Walau istabaha alaihi mawadi'u, kalau samar atasnya beberapa tempat, fala syakka, maka tidak boleh ragu, annahu yasbiru, sesungguhnya dia harus sabar, hatta yukhbirahu ghairuhu shorihan, sehingga dapat informasi dari orang lain secara jelas. Kalau memang ada muncul yaitu yang meragukan, ya, ada beberapa tempat yang kelihatannya itu mustabih, samar semuanya, ya, jadi ada beberapa tempat yang samar untuk menentukan arah kiblat, kita nggak tahu, samar. Nah, itu kita sabar aja dulu. Bagaimana maksud sabar? Nunggu ya informasi dari orang lain secara jelas. Nah, perlu kita nanya, karena memang kita nggak tahu samar ini tempatnya. Ya, nah itu sabar, cari informasi dari orang lain, sehingga nanti kalau kita udah mendapatkan informasi secara jelas, barulah kita sholat, karena kita udah tahu itu arah kiblat. Fa in khafa fawatal waqti, tapi kalau seandainya dia takut keluputan waktu, gimana? Sabar sampai kapan sabarnya? Mau nunggu nyari berita informasi, sementara waktu udah mau habis. Kalau dinunggu-nunggu terus bisa keluputan waktu. Nah, itu sholla ala hasabi halihi, maka dia boleh sholat sesuai dengan kondisinya. Tapi wa'ada, dia harus mengulang kembali. Tuh, udah sholat aja dah, karena takut ya nanti luput waktu. Setelah sholat, ya kemudian misalnya udah masuk waktu yang lain, baru dapat informasi dari yang lain, arah kiblat ke sana. Nah, berarti kita harus ulang kembali i'adah. Ya, walaupun benar i'adah juga, karena tadi kita itu sholat ala hasabi hali. Nah, begitu. Jadi kalau ala hasabi hali kan artinya bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan apa? Salah. Nah, setelah itu baru datang orang memberikan informasi, tetap sholat kita wajib diulang kembali, diiadah. Terus ada yang bilang, berarti Ustaz tadi sholatnya nggak ada manfaatnya. Oh, tetap ada manfaat. Ya, bagaimana maksudnya ada manfaatnya? Kalau orang ini kebetulan meninggal dunia, ya itu dia udah nggak dosa, karena tadi dia udah sholat. Itu begitu maksudnya. Tapi kalau seandainya dia memang terus diberikan panjang umur, kemudian baru ada informasi menyusul, ya itu dia harus mengiadah, mengulang kembali. Kenapa? Tadi dia sholat, ya, itu berdasarkan ala hasabi, ya atas kondisi yang ada, semaunya aja. Sholat ala hasabi hali, sebab dia nggak tahu ya arah kiblat mana. Ya dia bingung, udah menunggu informasi belum juga datang. Ya udah sholat sementara ala hasabi hali. Nah, kemudian nanti dia wajib mengulangi kembali sholatnya. Hadza kulluhu, ini semuanya iza wujida man yukhbiruhu an ilmin, apabila ditemukan ada orang yang akan memberikan informasi terkait tentang ilmu, ya adanya arah kiblat.
Wa huwa mimman yu'tamadu, dan dia orang yang memberikan informasi. Jadi huwa artinya yang mukhbir. Ya, huwa mukhbir, orang yang memberikan informasi itu mimman yu'tamadu qauluhu, terhadap orang yang bisa dijadikan pegangan ucapannya. Ya, jadi orang yang memberikan informasi yang memang pegangannya bisa dipegang. Ya, kalau yang kagak bisa dipegang seperti tadi orang fasik, anak-anak, nah itu nggak boleh. Amma iza lam yajidil ajizu man yukhbiruhu, adapun apabila orang yang lemah, yang kagak mampu mengarah arah kiblat, namun ya dia tidak menemukan orang yang bisa memberikan informasi, patarotan yaqdir al ijtihad, maka terkadang dia mampu untuk ijtihad, watarotan la yaqdaru, dan terkadang dia tidak mampu untuk ijtihad. Nah itu bagaimana? Kalau memang dia tidak bisa menemukan orang-orang yang bisa memberikan informasi, sementara dia kondisinya kadang-kadang mampu ijtihad, kadang-kadang tidak mampu. Fa in qadara, maka kalau seandainya dia mampu lazimahul ijtihadu, maka dia wajib ijtihad. Wastaqbala mazannahul qiblah, dan dia mengarahkan ya kesangkaannya arah kiblat tadi. Wala yasihul ijtihadu, dan tidak sah ijtihad illa bi adilatil kiblati, kecuali dengan ada bukti-bukti, ada dalil-dalil kiblat. Jadi kalau seandainya kadang-kadang ada orang ya mampu berijtihad, kadang-kadang enggak mampu ijtihad. Nah saat itu bagaimana? Wajib diijtihad. Udah mampu, ya berarti dimasuk dalam kategori mampu. Walaupun tadi kadang-kadang mampu, kadang-kadang kagak mampu, tapi ini ya dimasukkan dalam kategori orang yang mampu. Silakan diijtihad. Nah dia mau mengarahkan kiblat, tetapi harus ada dalil, minimal ada bukti. Menurut saya nih kiblat arahnya ke sana. Apa alasannya? Itu namanya dalil. Alasannya begini, begini, begini. Silahkan. Jadi itu namanya udah ijtihad. Jangan ditanya, kenapa ente arah ke sana? Saya kagak tahu. Nah itu nggak boleh. Ya, saya menyatakan kiblat arahnya ke sana karena buktinya, dalilnya begini, begini, begini. Yang menurut anggapan saya itu adalah arah kiblat. Nah itu benar tuh. Silahkan ijtihad. Seandainya salah benar juga. Ya. Itu orang ijtihad ya dianggap ya benar walaupun kenyataannya disalah. Ya, makanya kalau ada 4 orang yang saya sampaikan dulu, ada yang berijtihad, 4-4-nya ijtihad, beda semuanya, itu 4-4-nya benar. Karena dia ijtihad sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki. Ya satu ada yang arah ke sana, satu arah ke sana, satu arah ke sana. 4 penjuru. 4 orang bareng, sholatnya nggak boleh jamaah, masing-masing. Iya, sholatnya harus masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing berijtihad. Boleh, boleh. Yang benar yang mana? 4-4-nya benar. Ya, itu jadi ijtihad seseorang tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya. Karena memang sama-sama menggunakan ijtihad. Nah, itu dia punya dalil masing-masing. Kenapa ente mengatakan arah kiblat ke sana? Karena menurut saya begini, begini, begini. Ya, terus ente kenapa bilang ke sana? Menurut saya, ya ini alasannya. Makanya saya memutuskan bahwa arah kiblat ke sana. Nah, itu benar udah. Makanya saya bilang 4 orang, 4-4-nya arahnya beda, benar semuanya. Sholatnya enggak boleh berjamaah. Semua kalau di berjamaah, ya pasti enggak sah yang satu. Menurut dia ke sana, yang satu menurut ke sana, ya kan beda. Nah itu al-ijtihad, satu orang tidak bisa dibatalkan dan dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya. Itu Islam benar-benar memberikan satu penghormatan kepada pendapat orang. Silakan ente benar. Ya, ente juga nggak boleh nyalain temennya yang berijtihad ke sana. Dan semuanya begitu. Ya. Jadi ini pentingnya ijtihad. Ya tetapi tetap ya harus ada dalil-dalil. Kalau tidak ada bukti ijtihadnya nggak ada dalilnya, kagak boleh. Ya ente bilang arah kiblat ke sana kenapa? Saya kagak tahu. Saya ya pokoknya ke sana aja dah. Itu nggak boleh. Ya, jadi ente bilang ke sana karena ada adillah, ada bukti-bukti, ada dalil. Wahia
dalil-dalil itu kasiratun banyak. Ya, wa afaha yang paling ringan, wa ada apuha yang paling ringan, ariyah arah angin mungkin. Mungkin menurut ente arah angin dari sono. Nah, bisa aja. Likhtilafiha karena beda-bedanya arah angin. Jadi arah angin itu termasuk dalil yang paling lemah, tapi itu pun masih bisa digunakan. Wa aqwaha dan yang paling kuat al-qutbu, bintang-bintang, arah bintang. Ya, ini perbintangan dan nih dalil-dalil perbintangan, ya, kutub namanya. Ya, sebab dulu orang memang mengarahkan ya ke sesuatu itu biasanya dengan arah bintang-bintang. Ya, itu wahwa kutub itu apa kutub? Najmun shagirun fi banati naqsis sughra, yaitu bintang-bintang kecil di banati naqsas sughra bainal farqadain, di antara dua bintang, wal jaddi dan juga al jaddi. Ya, jadi itu termasuk ya nama bintang juga. Ya, kalau bahasa sananya itu Capricornus, ya itu bintang jaddi namanya. Ya. Iza ja'alahul waqib, apabila menjadikan seseorang orang yang berdiri khalfa uzunihil yumna, di belakang telinganya yang kanan, karena mustaqbilal kiblat, maka dia berarti menghadap ke arah kiblat. In kana bina hiyatil kupah, jika memang dia posisinya ada di sudut kupah, wa Baghdad dan Baghdad, wa Hamdan dan daerah Hamdan, wa Jurjan dan daerah Jurjan, wa mawalaha dan ya daerah-daerah yang mengelilinginya, ya wa yakunu ala atikihil aisar, dan dia ada yaitu di pundak kirinya, bi iklimi Misra, kalau memang di daerah Mesir, ya wa yakunu khalfa zuhrihi bi Damashq, dan adalah dia di belakang ya punggungnya Damaskus. Ya, itu tergantung wilayahnya, ada di Baghdad, ada di Hamdan, di Jurjan, atau ada di Mesir, atau ada di ya Damaskus, atau ada di Indonesia, atau di mana. Nah, itu nanti kan beda-beda. Ya, tinggal lihat arah kiblatnya kemana dengan patokan masing-masing, dengan dalil masing-masing. Walaisa lil qadiri alal ijtihadi taqlidu ghairi, dan tidak boleh bagi orang yang mampu untuk berijtihad taklid kepada yang lainnya. Kalau dia mampu untuk berijtihad, maka dia tidak boleh taklid, tidak boleh ngikut kepada orang lain. Ya, begitu asing ngikut aja dah sama ente. Ya, tapi ente bisa ijtihad, bisa. Enggak boleh. Tuh, makanya kalau tadi berempat, ya kemudian masing-masing punya ijtihad, silakan ijtihad masing-masing. Nah, begitu. Tapi kalau ada kesamaan ijtihadnya, si A kebetulan ijtihad sama dengan si B, lah nggak ada masalah. 4 orang sama semuanya ijtihadnya, ya menurut saya kayaknya emang di sana ada kiblat. Menurut ente iya di sana juga. Menurut ente yang ketiga begitu juga, keempat begitu. Ya udah jamaah, karena kebetulan bareng sama semuanya. Tapi kalau seandainya memang dia punya ya ijtihad masing-masing, silakan. Nah, makanya orang yang memang dia mampu berijtihad tapi dia mau ngikut aja, udah ada saya mau ngikut ente aja, enggak boleh. Ya, ini yang dimaksud taklid, tidak dibolehkan. Ya, orang yang mampu untuk berijtihad tidak sah untuk ngikut kepada orang lain. Ini kaidahnya. Laisa lil qadiri alal ijtihadi taqlidu ghairihi. Tidak boleh bagi orang yang mampu untuk berijtihad tapi dia taklid, dia ngikut kepada orang lain. Fa in fa'ala, kalau dia mengerjakan juga, kalau dia ngerjain juga bagaimana? Ditaklid aja. Wajib qada usolat, wajib dikodoin tuh sholat. Kodok sama i'adah beda ya. Kalau i'adah itu udah sah sholatnya. Tapi kalau kodok berarti sholatnya tidak sah. Namanya kodok. Ya, kan tadi udah sholat. Kok dikodok berarti tadi sholat yang tadi tidak sah. Karena dia mampu untuk berijtihad tapi dia taklid dalam masalah kiblat. Ya, itu di sholat juga dengan taklid.
maka wajib diqadha. Artinya apa? Sholat yang dikerjakan dengan cara taklid sementara dia mampu untuk berijtihad tidak sah. Sehingga di situ ada istilah qadha. Beda sama yang tadi, yang i'adah. Kalau tadi i'adah sholatnya udah sah. Ya, udah sah. Ya, namun nanti wajib diiadah karena ada informasi. Ya, didatang ke musola nggak ada mihrab, nggak ada tanda-tanda nih kiblat kemana. Ya udah disolat aja menurut keyakinan dia. Nah, kemudian baru datang informasi. Nah, itu perlu diiadah, diulang kembali. Sholatnya bukan kagak sah tadi. Udah seandainya meninggal dunia, itu dia nggak dosa. Ya, tapi karena dia masih panjang umurnya, ada informasi bahwa itu salah. Informasi baru belakangan datangnya, diulang kembali sholatnya. Itu namanya apa? I'adah. Jadi ada beda ya Pak ya. Ada qadha, ada i'adah. Kalau qadha berarti sholat yang udah dikerjakan kagak sah. Kalau i'adah berarti sholat yang udah dikerjakan udah sah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya laisa lil qadiri alal ijtihadi taqlidu ghairihi. Seandainya dia sudah melaksanakan sholat, wajib diqadhain sholat tersebut. Wasawaun khafa khurujal waktu, sama saja dia takut keluarnya waktu amla ataupun tidak. Sama saja mau takut udah mau keluar waktu ataupun tidak, tetap sholatnya wajib diqadha. Fa inda kalau seandainya waktu udah sempit, sholat maka dia sholat kaifa kana, bagaimana yang ia mau. Silakan sholat ke arah mana saja menurut dia. Tapi watajibul i'adatu, dan wajib i'adah haza akan sholatnya ini huwas shahihu, ini yang benar. Wakila, dan dikatakan yuqallidu, bertaklid siapa seseorang inda khofil pawati, ketika takut keluputan waktu, walau khofiyatil adilah, sekalipun samar itu dalil-dalil, alal mujtahidi, menurut kaul yang alal mujtahidi, menurut orang yang berijtihad. Contohnya kalau samar dalilnya apa? Lighaimin, mungkin karena mendung. Ya, kalau mendung kan kagak ada arah matahari dan lain dan sebagainya. Au zulmatin, atau mungkin gelap, mendung gelap. Au ta'aradatil adillah, atau memang berlawanan. Ta'aradatil ini berlawanan. Berlawanan itu dalil-dalil. Fafihi khilafun, maka di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Muntasirun, yang tersebar. Mulkhisuhu kaulani, yang dapat disimpulkan menjadi dua pendapat. Ya, jadi sebenarnya ini memunculkan banyak beda pendapat, namun bisa disimpulkan menjadi dua pendapat. Ya, jadi ada dua pendapat. Azharuhuma, pendapat yang paling zahir, yang paling gampang di antara keduanya, la yuqallidu, enggak boleh bertaklid. Ya, jadi dia enggak boleh bertaklid. Ya, itu pendapat yang paling zahir, yang paling jelas. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Al-Haramain, wa mahallul khilafi 'inda daikil waqti, dan tempatnya khilaf manakala waktu udah sempit, waktu udah picik. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Selama waktu enggak picik tidak ada perbedaan pendapat. Amma iza lam yadik, adapun apabila tidak sempit itu waktu, fala yuqallidu, maka dia tidak boleh taklid qat'an sama sekali, li adamil hajati, karena tidak ada hajat. Kalau udah sempit waktu boleh dari taklid, kata Imam Haramain. Ya, tapi kalau memang tidak sempit waktu tidak boleh taklid karena ya tidak ada hajat di situ. Hadza fil qadiri, ini ya hukumnya bagi orang yang mampu untuk berijtihad. Amma iza lam yaqdir, adapun bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Ya, amma iza lam yaqdir, adapun bagi orang yang tidak mampu alal ijtihad, untuk berijtihad, bi an kana ajizan, bahwasanya orang itu lemah. Ya, lemah dari apa? An adillah, dari dalil-dalil ya al kiblat, terkait tentang kiblat. Ada orang kagak ngerti banget dah tanda-tanda kiblat, dia kagak paham banget. Ya, ini namanya dia lemah dari ijtihad. Contohnya siapa? Kalau akma, orang buta. Orang buta dia nggak mampu menentukan arah kiblat.
Nah, berarti dia mesti taklid aja udah tuh, nggak boleh ijtihad. Wal basir, orang yang melihat boleh juga, tapi alazi ya'riful adillah, dia melihat tapi dia tidak mampu mengetahui dalil-dalilnya. Ya walalahu ahliyatun, dan juga bukan orang situ, bukan pribumi. Ya kalau dia ahli ya situ, dia ahli ma'rifatihah untuk mengenalnya. Nah itu boleh. Nah sekarang dia enggak tahu, dia buta, dia enggak tahu dalil-dalil tentang kiblat, atau dia ngelihat tapi tidak tahu tentang bukti-bukti dalil-dalil arah kiblat. Nah kalau yang begitu bagaimana? Wajib alaihi taqlidu muslimi adlin arifin bil adilati. Dia boleh taklid, boleh ngikut kepada orang Islam yang adil, yang memang tahu tentang dalil-dalil. Tuh, itu jalan keluarnya terakhir. Kalau memang suruh ijtihad, kagak tahu deh ijtihad, enggak ngerti. Ya, nah itu bagaimana? Maka bolehlah dia bertaklid kepada orang yang adil, yang tahu tentang dalil-dalil ya tentang kiblat. Sawaun fihi rajul wal mar'atu wal haru wal 'abdu, sama saja yang diikutin itu orang laki kah, orang perempuan, budak ataupun ya orang yang merdeka. Sama semuanya. Boleh kita bertaklid kepada mereka. Boleh kita bertaklid kepada orang laki, boleh kita bertaklid kepada orang perempuan, boleh kita bertaklid kepada orang yang statusnya merdeka, boleh juga kita bertaklid kepada orang yang statusnya budak. Kenapa? Karena dia memang tidak ngerti, ya tidak mampu untuk berijtihad, karena dia tidak tahu tentang dalil-dalil yang bisa menunjukkan dia berijtihad. Nah nanti baru wa'lam anna taqlida huwa qabul dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya silakan. Kalau kita di kereta api, kita sholat kita juga bisa belajar. Kalau kita tuh nanti wajib impor. Ya. Itu bahasannya udah pada ya minggu yang lalu. Ya, jadi kita itu nanti sholatnya lihurmatil wakti aja. Nah begitu, sehingga wajib diiadah. Karena memang kereta berjalan, ya kita nggak tahu arah kiblat. Sama dengan di pesawat, sama seperti di kapal laut. Nah kita mau berhenti juga nggak bisa, karena kereta kita nggak bisa bawa sendiri, nggak kayak mobil. Beda dengan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi nggak boleh kita sholat di dalam mobil, harus berhenti cari masjid. Itu kemarin udah bahasannya. Nah begitu. Jadi gimana posisinya kita di dalam kendaraan sambil jalan? Nah itu dibolehkan karena memang ya susah. Ya kita kalau turun bisa ditinggal itu sama kereta. Sama bis juga begitu. Kalau kita ngatur sendiri waktu, ya bisa ditinggal. Nah itu, kecuali kalau mobil pribadi kita yang ngatur sendiri. Nah itu kita nggak boleh sholat dalam mobil kita, karena kita bisa berhenti untuk sholat di masjid. Nah untuk kereta, untuk pesawat, untuk di kapal laut, silahkan sholat ya itu di mana aja, arahnya kemana aja boleh, tapi nanti wajib diiadah. Ya, artinya bukan kagak satu sholatnya tetap sah, tapi tetap harus diiadah. Nah begitu. Lebih bagus punya wudhu. Kalau susah nanti lihurmatil wakti, tetap sholat tanpa wudhu. Tayamum kagak bisa juga, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ya, nanti diiadah. Nah seperti itu. Ya. Jadi memang dalam agama Islam itu enggak susah. Yassiru wala tu'assiru. Yang kagak boleh kagak sholat. Nah itu. Jangan kita pergi haji di pesawat kagak sholat. Ustaz saya mengapa ya susah. Mau wudhu kagak ada. Mau tayamum saya kagak bawa debu. Nah ini dia bulan belajar berarti. Nah kalau tidak belajar tetap. Sebab orang mau pergi haji ninggalin sholat, ya lebih berat ninggalin sholatnya. Nah begitu. Pergi umroh juga begitu. Ya, jadi jangan sampai kita ninggalin waktu-waktu sholat. Kalau memang nggak bisa sholat secara
normal, silakan sholat bagaimana adanya. Ya, tetap ya itu udah sah sholatnya. Tinggal lagi nanti diapain? Diiadah seperti itu. Iya. Terus kalau kita nanya, kita belum tahu itu orang fasik apa enggak. Iya. Biasanya kalau memang yang menempati atau yang ngurusin itu ya insya Allah kita yakini aja orangnya orang yang adil dan memang dia tahu percis tentang kondisi pilat tersebut. Dia tahu, oh arah kiblatnya ke sana, terima aja, ya terima. Nah ini yang jelas-jelas yang tadi kita tahu dia orang fasik, nggak bener omongannya. Nah itu jangan. Kalau memang orang situ yang memang tahu percis, nah kita yakini aja bahwa orang itu orang yang ya bener informasinya. Nah seperti jadi kita terima udah, kita terima. Nah seperti itu. Misalnya ya pengurus hotel yang suka bawa air, makanan atau yang bersih-bersih OB-nya. Nah itu dikasih tahu, terima udah, terima. Nah seperti itu. Kalau kategori orang fasik apa cuma omongan aja, ada ciri lain? Orang fasik itu orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan kita lihat. Kalau kita nggak tahu, ya jangan kita bilang di fasik. Emang kita tahu dari mana di fasik? Nah begitu. Ini kita tahu di fasik dia suka berbuat dosa maksiat. Nah itu baru kita jangan jadikan saksi. Ya seperti itu. Kalau memang kita nggak tahu, kita harus husnuzon, begitu. Baik prasangka, udah husnuzon aja. Nah begitu. Yang dimaksudkan tadi dalam kitab yang kita baca, emang kita tahu di fasik. Nah begitu jelas, ya. Nah itu jangan kita terima. Tapi kalau kita nggak tahu, husnuzon. Nah begitu. Kita harus berprasangka kepada orang lain. Pasti prasangka yang baik-baik. Jadi kita terima ya informasi dari orang tersebut. Itu namanya termasuk adillah. Boleh udah ada. Oh ini saya melalui kompas ini diarahkan. Udah itu tunjuk. Ya itu udah benar. Karena sekarang udah canggih. Ya, kita melalui HP aja kan bisa nyari arah ke kiblat. Di hotel di mana nggak pakai nanya juga nggak apa-apa. Udah nih ada arah ini. Silahkan, boleh. Nah itu sekarang udah lebih canggih lagi, udah enak. Iya. Itu misalnya kita kan saksinya tuh orang yang nggak alim gitu ya. Itu kalau pernikahannya gimana? Iya. Yang dimaksud saksinya kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Ya itu kata-kata adil. Ya bukan alim, adil. Nah begitu. Jadi yang penting adil. Kalau dia adil silakan. Dan minimal dia tahu paham tentang akad nikah. Gitu. Jangan jadi saksi tapi kagak tahu ya tentang ilmu akad nikah aja, nggak perlu ilmu-ilmu yang lain. Ya suruh jadi saksi di ngobrol aja. Ya ketika ditanya sama pengulunya, gimana saksi sah atau tidak? Dibingung akhirnya. Nah jadi kan dia tahu sah atau tidak karena dia benar-benar memperhatiin. Nah begitu. Oh iya ya itu ijab sama qabulnya udah benar semuanya. Nah silahkan dibilang sah. Tapi kalau dia kagak paham ijab apa qabul apa, syaratnya ijab syaratnya qabul bagaimana, nah itu jangan. Mendingan dibilang saya jangan jadi saksi dah, saya kurang paham. Begitu aja. Nah, jadi penting sekali masalahnya itu. Nah itu. Ada lagi? Cukup? Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarif bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.